Media Vietnam ngamuk timnas Vietnam U20 gagal lolos Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 dituding jadi penyebabnya. Shin Tae-yong penasaran ingin jajal kembali timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan. Media Inggris nilai Indonesia ubah pemain biasa-biasa Eropa jadi superstar. Shin Tae-yong jelaskan Jens Raven belum siap untuk masuk timnas senior. Kata-kata Indra Syafri usai bawa timnas Indonesia U20 lolos putaran final Piala Asia U20 2025. Media Vietnam ngamuk timnas Vietnam U20 gagal lolos Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 dituding jadi penyebabnya. Tak terduga, media asal Vietnam, Soha, ngamuk karena timnas Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kegagalan ini justru media Soha menyinggung timnas Indonesia U20 dan timnas Thailand U20 turut menjadi penyebab timnas Vietnam U20 gagal dari babak kualifikasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, timnas Vietnam U20 mengakhiri grup A sebagai runner-up usai mengumpulkan 9 poin. Timnas Vietnam U20 kalah saing dari Suriah yang menjadi juara grup A dengan mengoleksi 12 poin. Penentuan juara dan runner-up grup A itu pun ditentukan di laga pamungkas yang berlangsung di Stadion Lach Tray, Hai Phong, Vietnam, pada Minggu 29 September 2024. Bermain di hadapan pendukung sendiri, timnas Vietnam U20 justru kalah 0-1 dari timnas Suriah U20. Kekalahan tersebut yang membuat timnas Vietnam U20 finish sebagai runner-up grup A. Mau tak mau, timnas Vietnam U20 mengantungkan nasibnya dari hasil grup lain agar bisa menjadi 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Awalnya timnas Vietnam U20 masih masuk ke dalam 5 runner-up terbaik tersebut. Namun, hasil imbang 1-1 yang diraih timnas Indonesia U20 melawan timnas Yaman U20 di grup F, serta kekalahan 0-1 Thailand U20 dari Irak U20 justru membuat Vietnam U20 terlempar dari 5 besar di klasemen runner-up terbaik. Andai timnas Indonesia U20 menang atas Yaman dengan skor 1-0 saja, maka Vietnam U20 bisa menggantikan posisi Yaman karena nantinya perolehan poin sama-sama 6 angka. Meski sama-sama 6 poin, Vietnam U20 unggul dalam selisih gol dari Yaman. Hal itulah yang membuat media Soha menyebut timnas Indonesia U20 menjadi salah satu penyebab timnas Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Tanpa meraih kemenangan sekaligus, Indonesia dan Thailand menyebabkan tim Vietnam turun peringkat dan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U20 2025, bunyi pernyataan media Vietnam, Soha, dalam salah satu artikel mereka, dikutip Senin, 30 September 2024. Pada akhirnya, 5 tim yang lolos dari runner-up terbaik adalah Yaman U20 dari Grup F, Kirgistan dari Grup I, dari Australia, Grup D, Thailand dari Grup H, dan Yordania dari Grup J. Shin Tae-yong penasaran ingin jajal kembali timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan keinginannya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Pelatih Shin Tae-yong menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Timnas Indonesia bisa dibilang berubah menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia lagi. Di luar prediksi, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada April lalu. Mereka berhasil memastikan langkahnya ke babak itu, usai bungkam Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti, 11-10.
Pelatih Shin Tae-yong pun ingin kembali bisa berhadapan dengan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Saya pikir jika bertemu lagi, penguasaan bola akan 60-40 untuk Korea, tutur Shin Tae-yong, dikutip dari Isplus, Minggu, 29 September 2024. Korea mungkin akan mendominasi pertandingan, tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, terangnya. Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia naik level. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut. Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya timnas Indonesia memulai kiprahnya dengan cukup baik. Media Inggris nilai Indonesia ubah pemain biasa-biasa di Eropa jadi superstar. Keberhasilan program naturalisasi pemain Eropa yang dilakukan oleh PSSI di timnas Indonesia menarik perhatian media asing. Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di belahan dunia Eropa sana. Prestasi yang dicapai timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mau tidak mau mengundang perhatian warga dunia. Terlebih, timnas Indonesia sanggup menahan dua tim raksasa Asia, timnas Arab Saudi dan timnas Australia, pada dua laga pertama. 2 poin yang didapat dalam dua laga itu tak terlepas dari kontribusi pemain diaspora yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam penilaian media Inggris, The Athletic, para pemain yang dinaturalisasi sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jay Itzes, Venezia FC, dan Justin Hubner, Wolverhampton, yang merumput di 5 liga besar Eropa. Para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia, atau Amerika Serikat bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara besar Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain tak dikenal menjadi superstar yang dikagumi, demikian judul artikel The Athletic. Chaum Hewonil, jurnalis yang menulis artikel tersebut, mencontohkan Maarten Pas. Maarten Pas adalah kiper starter untuk FC Dallas di MLS, tetapi dia bisa berjalan tanpa dikenal di jalanan sibuk Dallas, Texas, tulisnya. Tapi itu tidak akan terjadi di dunia daring, atau di Indonesia. Seperti rekan setimnya di Timnas Indonesia, Maarten Pas dikerumuni saat ia mengunjungi negara itu dan punya pengikut masif di media sosial. Jauh lebih besar dari pemain biasanya yang tidak termasuk eselon tertinggi sepak bola. The Athletic membandingkan jumlah followers pemain timnas Indonesia dengan timnas Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Sebagai catatan, Amerika Serikat punya jumlah penduduk lebih banyak dibanding Indonesia. Starting 11 Indonesia saat melawan Australia. Starting 11 Indonesia saat melawan Australia mempunyai pengikut Instagram mencapai 26,9 juta, tulis The Athletic. Sebagai perbandingan, timnas Amerika Serikat saat melawan Selandia Baru punya pengikut hanya 1,4 juta. Memang, jumlah pengikut ini tak akan membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, melainkan performa di lapangan. Sejauh ini, Shin Tae-yong bisa membangun optimisme untuk menembus ajang tersebut. Shin Tae-yong jelaskan Jens Raven belum siap untuk masuk timnas senior. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan tanggapannya mengenai terkait peluang striker timnas Indonesia U20, Jens Raven, untuk dipromosikan ke timnas senior. Jens Raven merupakan salah satu pemain kunci di balik kesuksesan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025, setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan di babak kualifikasi. Sebelumnya, Jens Raven juga menunjukkan performa gemilang di Piala AFF U19 2024 dengan torehan 4 gol, yang turut membawa timnas Indonesia meraih gelar juara. Namun, meski tampil impresif di 2 turnamen internasional,
Shin Tae-yong menilai Jens Raven masih harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa bersaing di level senior. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih, dan daya berjuang. Kalau segitu saja, tidak akan pas untuk di timnas senior, kata Shin Tae-yong, yang turut menyaksikan laga Indonesia U20 melawan Yaman, Minggu, 29 September 2024. Meski demikian, Shin Tae-yong menekankan bahwa Jens Raven masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, striker muda ini dipandang memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan performanya. Saat ini, Jens Raven bermain untuk FC Dordrecht, klub yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda. Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada Februari mendatang, diharapkan menjadi ajang bagi Jens Raven untuk kembali menunjukkan kemampuannya dan menarik perhatian lebih banyak pihak. Meskipun peluangnya untuk promosi ke tim senior belum terbuka lebar saat ini, Jens Raven dinilai masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mencapai level yang diinginkan. Kata-kata Indra Syafri usai bawa timnas Indonesia U20 lolos putaran final Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yang sukses mengantarkan timnya lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Ia mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian timnas Indonesia U20 tersebut. Kepastian timnas Indonesia U20 merebut tiket lolos Piala Asia U20 2025 didapat setelah berhasil menahan imbang 1-1 timnas Yaman U20 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven di menit 45+1 dan langsung dibalas oleh Abdurrahman Al-Hader di menit 45+3. Timnas Indonesia U20 berhasil lolos setelah menyegel juara grup F dengan mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Mereka unggul selisih gol atas Yaman U20 yang harus puas finish sebagai runner-up. Usai laga, Indra Syafri menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U20. Kelolosan ini juga teramat spesial bagi pelatih asal Sumatera Barat itu. Tentu saya mengucapkan alhamdulillah lolos untuk yang ketiga kalinya saya memimpin Piala Asia, pertama 2013 di Myanmar, yang kedua kami sebagai tuan rumah di GBK, 2018, kami di situ 8 besar, dan ini yang ketiga, kata Indra dalam konferensi pers, Minggu, 29 September 2024. Saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada para pemain yang mengantar tim ini lolos ke Piala Asia untuk ketiga kalinya, sambung Direktur Teknik PSSI itu. Terima kasih juga kepada PSSI yang mendukung fasilitas untuk TC, lawan uji coba, dan lain sebagainya. Juga terakhir untuk klub-klub yang memberikan para pemainnya dan masyarakat yang mendukung Timnas Indonesia, lanjut Indra. Indra Syafri menyatakan bakal terus mengasah Timnas Indonesia U20. Ia juga akan terus mencari pemain potensial yang sekiranya bisa membuat tim tampil lebih oke di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari. Tentu ke depan kami harus sesegera mungkin buat roadmap untuk persiapan Piala Asia di 6 Februari, ungkap Indra. Bukan waktu yang panjang. Pertama, kami akan coba lagi mencari pemain-pemain yang masih ada di klub dan belum bergabung, tandas Indra Syafri.